Urwa bin Zubair, anak beliau, menceritakan, di tubuh ayahku Zubair ada 13 luka sabetan pedang. Salah satunya di pundaknya, dan itu semua karena berperang. Luka itu saking dalamnya, sabetan pedang yang dipukul ke badannya membuat lubang. Ada sabetan pedang itu lubang, dan aku bisa memasukkan jariku ke dalam luka itu. 2 sabetan pedang yang sangat dalam, ada 3 ya, 2 didapatkan di perang ya, Badar, dan 1 lagi di perang Yarmuk. Jadi ini sabetan pedang yang didapat di pundaknya, karena Zubair punya ciri khas. Kalau berperang itu, begitu berhadapan sama musuh, tinggal tunggu instruksi. Panglima perang yang mengatakan Allahu Akbar, dia paling depan, paling pertama menyerang, gitu kan. Selalu di depan, tidak pernah terakhir, tidak pernah di tengah-tengah, selalu awal. Dan dia tidak pernah mau puas kecuali dia sudah dobrak musuh pakai kudanya sampai ke ujung pasukan. Setelah itu dia kembali lagi, nyerang lagi dari sana sampai ke sini. Akhirnya kocar-kacir musuh gara-gara itu, gitu. 1 orang. Gak ada orang berperang kalau orang-orang non-muslim ya, mereka tidak kejar namanya mati syahid, mereka tidak tahu namanya mati syahid. Maka mereka ya ragu-ragu, kalau berhadapan musuh baru menangkis, baru menyerang. Tapi tidak ada yang berani langsung menyerang. Dan ini tokoh luar biasa, keberanian yang luar biasa dimiliki oleh Zubair radhiyallahu anhu. Tapi nanti juga akan ada bahasan dalam peperangan ya. Ini cuma sekedar gambaran saja. Kata Ali bin Zaid rahimahullah, seorang ulama tabi'in, aku pernah melihat Zubair di bagian dadahnya ada seperti tanda-tanda yang besar, seperti mata-mata unta. Dan itu adalah tanda tusukan tombak atau anak panah. Jadi biasanya kalau tombak dilempar tertusuk di badan seseorang, maka menghasilkan lubang, gitu kan. Zaman sekarang mungkin masih ada cara untuk dioperasi, dikembalikan, ditutup. Zaman dulu nggak bisa. Jadi tombak ya sudah ditutup sampai darahnya berhenti, kering sendiri, ya sudah berarti jadi berbekas, gitu kan. Di dada Zubair ditemukan banyak sekali ya, waktu beliau terbuka bagian bajunya, karena zaman dulu orang menggunakan izar dan rida ya, seperti baju ihram. Jadi bagian atas itu cuma dililit-lilit saja, biasanya begitu. Maka ada kelihatan lubang-lubang tersebut, dan itu adalah bekas tombak atau anak panah. Dan beliau tetap tidak pernah mengeluhkan kepada orang lain. Dan ini masuk dalam substansial bahasan bagaimana kesabaran dia dalam menerima apapun yang diterima dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Zubair termasuk orang yang hijrah di Habasyah. Dan Habasyah ini adalah Ethiopia tentunya. Di awal-awal Islam, kaum muslimin banyak disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana kita tahu, sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah. Maka hijrahlah sahabat-sahabat Nabi, dan diantaranya adalah Zubair bin Awam. Dan ini ada fadilah sendiri, karena orang yang hijrah itu punya pahala ya, hijrah itu ibadah. Dan Zubair termasuk sama dengan Uthman bin Affan, hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Jadi 2 pahala hijrah yang mereka dapatkan. Pada saat sahabat tinggal di Ethiopia, di Habasyah ini, Najasyi, raja mereka pada saat itu, yang akhirnya masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Dan ada hukum sendiri di sini. Najasyi pada saat masuk Islam didengar oleh para pendeta-pendeta dan pastor, dan mereka pada saat sudah mengatakan Isa anak Tuhan. Maka mereka pun berusaha menggulingkan Najasyi. Maka Najasyi akhirnya menyembunyikan Islamnya, dan beliau sempat meletakkan di bagian bajunya lembaran Al-Quran yang ditulis di atas kulit, dibawa oleh Ja'far lalu ditaruh di dalam dadahnya. Lalu dikumpulin sama dia pastor-pastor semua, sambil dia mengatakan, kenapa kalian memerangi saya? Kata mereka, engkau telah berkhianat wahai raja, engkau telah mengubah keyakinan kami bahwasanya Isa itu anak Tuhan, gitu kan. Lalu kata Najasyi, apa yang kalian yakini? Mereka bilang, kami yakin kalau Isa anak Tuhan. Lalu Najasyi pegang dadanya sambil niat untuk memegang Al-Quran tadi, dan dia mengatakan, saya dalam keyakinan ini, gitu kan. Maksudnya Al-Quran ini. Mereka tangkapnya keyakinan seperti yang dipegangi oleh orang-orang Nasrani, karena waktu itu memang dia akan digulingkan, gitu kan. Yang terjadi adalah ada salah satu dari pastor yang ada hadir pada saat itu, sepupunya Najasyi, dan dia tidak terima itu. Dia bilang, pasti Najasyi ini dusta, nggak mungkin. Dibentuklah sama dia pasukan
untuk memerangi Najasyi. Terjadi perang. Nah, sebelum terjadi perang, kaum muslimin sahabat yang sudah lari dari Mekah waktu itu merasa tentram di Ethiopia karena dikasih makanan, minuman, naungan, mereka bebas beribadah semaunya, gitu kan. Bahkan Najasyi sempat syahadat di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Makanya waktu beliau meninggal, Nabi SAW sempat mensolati ghaib Najasyi, karena waktu beliau meninggal sudah tidak ada lagi sahabat di Ethiopia, semua sudah hijrah ke Madinah, gitu kan. Maka Nabi SAW mensolati ghaib, dan ini juga sebuah hukum sendiri, bahwasanya solat ghaib itu dikerjakan bagi orang yang tidak ada muslimin yang lain mensolatinya. Kalau kita di Indonesia kan meninggal di Surabaya, di Jakarta solat ghaib, di Bandung solat ghaib. Ini nggak pernah ada sunnahnya sebenarnya. Satu-satunya riwayat berhubungan dengan salat gaib adalah salatnya Nabi SAW untuk Najasyi waktu Najasyi meninggal di sana, karena tidak ada satupun muslim di sana, sendirian dia. Maka Nabi SAW salati di Madinah, gitu kan. Itu hukum syar'i yang ada diambil. Tapi ringkas cerita adalah pada saat Najasyi diserang oleh sepupunya sendiri yang juga salah satu pastor membentuk pasukan, terjadi peperangan. Najasyi sempat mengamankan beberapa sahabat, semua sahabat untuk menyeberang Sungai Nil. Jadi kalau kita lihat Ethiopia itu berada di wilayah Afrika. Antara Afrika, Ethiopia dengan Jazirah Arab itu ada Laut Merah. Ya, ada pecahan Sungai Nil di situ. Maka dia pun atau Najasyi menyuruh sahabat-sahabat untuk menyeberang Sungai Nil. Ya, kalau saya tahu ini bukan Sungai Nil, dia menyeberang Laut Merah sebenarnya. Selamatkan diri ke wilayah Yaman di tepi Laut Merah, disuruh tunggu di situ. Maka yang terjadi adalah waktu terjadi peperangan, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha yang nanti jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, berkata waktu itu kami semua berdoa agar Najasyi diberikan kemenangan, karena kalau Najasyi kalah maka tidak ada lagi tempat bernaung kecuali kembali ke Mekah dan bisa disiksa lagi. Waktu dia bilang kami lagi ragu, khawatir jangan sampai Najasyi yang kalah, karena mereka ini bisa dibunuh nanti. Tapi Najasyi sudah memberikan keamanan untuk menyeberangi Laut Merah. Kata Ummu Salamah, kami pun akhirnya berkata satu sama yang lain, siapa kira-kira yang berani menyeberang laut ini lalu menyaksikan peperangan, melihat siapa yang menang, lalu menginformasikan kepada kami. Semua orang waktu itu diam, tidak ada yang ngomong.